Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah, pernah nggak kecewa sama Tuhan? Firman Allah terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 2-6. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah membaca ayat-ayat tersebut, merupakan hal yang mengejutkan saya ketika membaca ayat 2 dan 3. Sebab, bagaimana mungkin seorang nabi seperti Yohanes Pembaptis bertanya demikian? Bukankah dia yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias melalui seruannya di padang gurun? Ini dalam Injil Matius pasal 3, ayat 1-3, dan ayat 7 sampai ayat 12. Dan bukankah dia yang mengenali Sang Mesias di sungai Yordan ketika Yesus minta dibaptis olehnya dan Yohanes merasa tidak layak, namun akhirnya dia membaptis Yesus pada waktu itu. Ini dalam Matius pasal 3 ayat 13-17. Mengapa demikian, saudara? Karena Yohanes Pembaptis telah mendengar tentang pekerjaan Kristus di ayat yang kedua. Nah, kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan Yohanes Pembaptis ditangkap. Itu artinya ada beberapa waktu Yohanes di penjara dan ia mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara perhatikan bahwa Yohanes tahu salah satu tanda kuasa Sang Mesias adalah membebaskan orang-orang tawanan, seperti yang dikatakan Yesaya 61 ayat 1 dan yang ditegaskan oleh Yesus sendiri ketika ia berada di Nazaret dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 19. Nah, ini kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan Yohanes Pembaptis itu. Ya, kira-kira begini, jika engkau adalah Mesias itu, mengapa aku belum dibebaskan dari penjara? Nah, itu sebabnya di ayat 3 Yohanes bertanya kepada Yesus, Mesias itu engkau atau bukan sih? Nah, kira-kira seperti itu ya, saudara. Nah, karena Yohanes mendengar bahwa Sang Mesias yang ia yakini itu adalah Yesus, salah satunya adalah membebaskan orang dari penjara. Tetapi kenapa? Sepertinya Yesus membiarkan orang yang telah menyatakan Mesias kepada orang banyak, itulah Yesus, khususnya ketika ia ada di padang gurun dan di sungai Yordan. Tapi kenapa ia masih ada dalam penjara dan belum dibebasin begitu? Nah, kemudian perhatikan di ayat 5, Yesus menjawab dengan tegas bahwa memang dialah Mesias itu. Melalui para murid Yohanes, ia menyatakan bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Nah, yang dia sampaikan ini adalah tanda-tanda Mesias melalui apa yang Yesus perbuat itu. Di ayat yang kelima ya, semua itu adalah perbuatan Mesias. Dan menariknya, saudara, Yesus mengganti salah satu bunyi nubuatan tentang pembebasan tawanan penjara. Ya, dia mengganti dengan membangkitkan orang mati. Nah, ini menarik. Jadi, Yesus menegaskan bahwa ia bukan sekedar membebaskan orang dari penjara fisik, tetapi ia adalah pembebas umat manusia dari penjara dosa dan kematian. Yesus Sang Mesias sedang mengatakan kepada Yohanes bahwa kuasanya itu meliputi semua aspek hidup manusia, terutama yang rohani, yaitu kuasa kebangkitan. Dan ini belum dipahami oleh Yohanes. Dan akhirnya, saudara, Yesus memberikan kesimpulan kepada Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, sebagai manusia biasa, mungkin Yohanes kecewa. Ya wajarlah, sama seperti kita semua kok.
Nah, kita mengharapkan sesuatu tetapi apa yang kita harapkan tidak terjadi dan kita menjadi kecewa. Tetapi apakah kita berhak kecewa kepada Tuhan? Saudara perhatikan bahwa Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis untuk berbahagia, padahal tidak lama lagi Yohanes akan dieksekusi pancung oleh Herodes. Nah, disinilah Yesus sedang menguatkan dan menghibur Yohanes agar ia tetap percaya bahwa Yesuslah Mesias yang ia beritakan itu. Yohanes harus berbahagia karena ia telah melakukan tugasnya dengan baik dan telah terbukti setia kepada Tuhan. Setianya itu dibuktikan sampai ia dipenjara sekalipun. Nah, ini yang Yesus bilang, kamu harus berbahagia. Memang gak masuk akal saudara bagi dunia, tapi inilah prinsip kerajaan sorga yang seperti ini. Tugasnya Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan bagi Mesias, dan itu telah berhasil. Tugasnya telah berakhir karena saatnya sekarang Sang Mesias itu yang menyempurnakan apa yang telah disampaikan para nabi perjanjian lama dengan Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhirnya. Dan Yesus memuji dia, ini adalah nabi yang terbesar, saudara. Perhatikan lagi, para nabi perjanjian lama hanya menubuatkan tentang kedatangan Mesias, tapi mereka tidak pernah melihatnya. Sedangkan Yohanes Pembaptis menubuatkan Mesias dan ia bisa melihat serta melayaninya secara langsung. Namun Yohanes Pembaptis tidak melihat karya teragung Sang Mesias, yaitu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan umat manusia dari dosa, seperti yang Yohanes pernah serukan di Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 36. Lihatlah anak domba Allah. Nah, saudara, kita jemaat perjanjian baru meskipun tidak melihat langsung siapa Yesus itu secara muka dengan muka, tapi kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman itu kita diselamatkan. Dengan iman itu kita dibenarkan. Dan dengan iman itu Yesus berkata kita orang yang berbahagia. Sebagaimana ia sampaikan kepada Rasul Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita adalah orang yang paling berbahagia meskipun saat-saat ini kita harus jujur bahwa pandemi COVID-19 seperti kuasa Herodes yang memenjarakan kita. Kita tidak punya kebebasan. Kita tidak bisa bekerja untuk menghasilkan sesuatu seperti sebelum adanya pandemi ini. Bahkan banyak orang Kristen, mungkin itu juga saudara, mengalami kemerosotan dalam usaha, bahkan ada yang mengalami pemotongan gaji, bahkan ada yang dirumahkan tanpa gaji, dan lebih lagi di PHK tanpa ada kelanjutan bagaimana selanjutnya harus diapain. Nah, bahkan ada juga pengusaha yang mengalami kebangkrutan total, ada yang juga bermasalah dalam rumah tangga karena faktor kesehatan dan ekonomi ini. Dan dalam 6 bulan kita telah berusaha serta berdoa, tetapi kenapa belum ada kepastian? Sepertinya kita berada pada posisi Yohanes Pembaptis yang menanti-nantikan. Bahkan kita mungkin seringkali ada terbersit pertanyaan dalam hati, Tuhan, benar nggak ini kehendak-Mu? Apakah betul Engkau berniat untuk menyelamatkan aku atau tidak? Sampai saat ini kok belum ada jawaban. Bahkan aku semakin merasa lebih susah lagi hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dialami oleh orang-orang beriman di masa lalu tidak luput juga bagi kita orang beriman di masa kini. Bahwa Tuhan yang kita imani tidak pernah menjanjikan satu kehidupan yang hip-hip hure gitu. Hip-hip hura, hip-hip hore, sesuatu yang enak-enak aja. Tetapi Yesus sudah menyampaikan bahwa orang yang disebut murid adalah orang yang memikul salib. Itu sebabnya dalam pasal 11 ini, Injil Matius pasal 11 ini, di ayat 28-30, Yesus berkata bahwa orang yang masuk dalam persekutuan dengan Dia memang akan mengalami kelegaan, akan mengalami ketenangan dalam jiwa,
Tetapi bukan berarti tidak ada salib, tidak ada beban. Ada, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa beban yang Yesus tanggungkan atas kita itu ringan. Tidak seperti punya Dia. Jadi saudara, kalau kita saat ini masih merasakan kesusahan itu, percayalah, engkau harus bertahan, saya harus bertahan. Tetap percaya bahwa ada masanya ini akan berakhir. Tidak tahu kapan, tetapi iman itu melampaui ruang dan waktu, melampaui batasan kapan akan berakhir. Pemerintah tidak bisa memberikan kepastian, tapi kita punya kepastian bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesusah apapun itu, kita pasti bisa untuk menanggungnya. Saudara percaya? Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara sedang gumuli hari-hari ini, dan Tuhan Yesus menguatkan ketika saudara melangkah dengan iman percaya di saat-saat yang susah ini. Selamat beraktivitas. Percayalah, Tuhan Yesus menyertaimu dan Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai jumpa di vlog berikutnya saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh berkata jujur, mungkin kami saat ini langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja memiliki kekecewaan. Tetapi Tuhan, ampuni kami, karena siapakah kami yang merasa berhak untuk kecewa kepada Tuhan? Bukankah Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami? Ampunilah kami manusia yang lemah ini, dan kuatkan kami untuk tetap percaya di dalam situasi yang paling sukar hari-hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan Roh Kudus-Mu, bahwa di masa yang paling sukar ini ada firman dan Roh Kudus itu yang selalu setia untuk mendampingi kami, menghibur dan menguatkan kami. Pimpin terus kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau terus berjuang, kami mau terus percaya, meskipun apa yang kami lihat belum seperti yang kami harapkan. Karena pengharapan kami adalah Kristus, dan kami percaya di balik salib ada kemuliaan. Kami percaya setelah peristiwa ini, setelah pandemi ini berlalu, nama Tuhan Yesus akan disaksikan dan diagungkan melalui kehidupan kami, yang hari-hari ini bisa bertahan karena kami percaya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.